Kondisi geografis daerah istimewa Yogyakarta memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda DIY dituntut memiliki kemampuan yang lebih dibanding penanggulangan bencana. Melihat wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi terjadinya bencana alam, maka seluruh personil Polda DIY wajib menjadi garda terdepan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberi rasa aman kepada masyarakat, khususnya terkait bencana alam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita tahu bahwa saat ini ada beberapa daerah yang di Cianjur maupun di Gunung Kidul itu ada bencana. Nah, Polda DIY kita melakukan pelatihan. Kita sudah berkoordinasi lapangan dengan Basarnas, BPBD, tapi kita juga perlu latihan internal untuk memastikan bahwa anggota kita itu memang dalam kondisi siap dan peralatan kita itu siap, sehingga dalam performanya, dalam pelaksanaan tugasnya apabila dibutuhkan, mereka sudah punya kemampuan, artinya refresh dan juga mengingat kembali manajerial di lapangan. Karena situasinya bisa terjadi kapan saja. Tetapi manajerialnya kalau sudah terlatih, sistem teknisnya sudah terlatih, itu akan memudahkan untuk mengimplementasikannya. Kalau jenis latihannya tadi kita bagi dua, yang pertama itu SAR laut, namun kita menggunakan danau, itu dengan ilustrasi tidak di laut, sehingga beberapa hal yang menjadi catatan kita itu kita lakukan perbaikan dan sudah disampaikan langsung dari lokasi. Demikian juga SAR darat, dalam hal ini dilakukan oleh Brimob dan Sabara. Di sini juga kita menyatukan bagaimana mekanisme kerja dua satuan dengan peralatan, penyamaan peralatan, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya jelas siapa pengomando dalam setiap kegiatan. Itu yang kita laksanakan. Kalau untuk evaluasi kegiatan hari ini bagaimana, Jenderal? Ya, jadi tadi sudah disampaikan ada satu alat yang sangat efisien untuk masuk ke wilayah ini SAR laut yang dilakukan oleh Polair. Ada satu alat yang menggunakan remote, pelampung dengan remote. Nah, ini pemanfaatannya. Kalau yang lainnya sudah baik, pemanfaatannya ini untuk daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh manusia atau akan membahayakan petugas kalau masuk ke daerah tersebut, maka kita pakai pelampung laut yang bisa menarik keluar korban yang terjebak dalam area tersebut. Itu evaluasinya. Evaluasi kedua, kita tadi lihat yang di SAR darat, itu relatif sudah baik. Nah, tinggal bagaimana mereka menyamakan garis perintah pada saat di lapangan. Karena situasi di lapangan itu situasinya pasti lebih sulit ketimbang latihan. Dengan kondisi seperti itu, mereka sudah melakukan evaluasi dan perlu, karena ini latihan, hal-hal yang mereka temukan misalnya dalam hal tali temali tadi, itu dilakukan koreksi untuk bisa lebih baik ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Untuk harapannya, Jenderal, bagaimana? Harapannya, kami selalu dalam posisi siap, anggota siap, dan manajerialnya juga siap, sehingga ketika ada kejadian, cepat dilaksanakan. Dan tadi malam juga ada longsor di daerah Wonosari, itu bahkan anggota yang mengoperasionalkan, anggota Polantas yang mengoperasionalkan beko untuk bisa menguruk tanah. Nah, jadi kemampuan-kemampuan itu di luar kemampuan-kemampuan kepolisian umum, kami juga berikan kepada anggota dan dilatihkan, sehingga pada saatnya yang ada hanya polisi yang tiba di lokasi, dia bisa untuk melakukan tahap awal ya, tetap nanti pada akhirnya diserahkan kepada yang profesional. Kapolda DIY berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga materi yang akan disampaikan oleh para instruktur dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas, khususnya